Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kula tanggetaken Gus mengenai tiang kematian antara roh dan jasad. Menawi tiang sedo niku nek jasate kan kembali ke bumi, sedangkan rohnya itu kembali kepadanya, artinya kembali kepada Gusti Allah. Yang saya maksud antara nanti kalau sudah kematian di alam akhirat, antara jasad dan roh itu bisa kembali apa tidak? Ngoten mawon matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalau nanti sudah di akhirat, apakah jasad dengan roh ini bisa kembali? Sederhana, saya kasih bahasa logika. Pak Tani ketika ngunduh kacang, ngunduh kacang, murih isine apa murih kulite? Isi nggih? Oke. Ketika isi itu ditanam lagi di lemah, nanti kulitnya muncul mboten? Wis paham? Ya wis paham ngoten toh. Ternyata ketika walaupun yang ditanam itu bijinya saja, pasti akan tumbuh kulit baru. Kulit baru. Tidak jauh berbeda antara jasmani minangka kulit, rohani minangka isi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hukum syariat ketika saat kematian itu datang dan yaumil hisab itu datang, maka miturut ayat itu jenengan dibangkitkan dengan jasad yang baru. Ini syariat ya Pak. Tapi hakikatnya nopo? Nanti saya jelaskan. Kemana ini? Akan masuk di dalam hari yang disebut yaumil hisab. Artinya nanti kalau sudah Pak Tani panen kacangnya digomule, di situ ada kacang yang tidak bisa dipurih. Dipilih Pak. Sing kacruk yo kacruk. Kacang sing ono isine yo di dewek-deweki. Kulite dibong. Ngoten nggih? Dibong. Ngerti dibong? Dibakar. Paling tidak digawe pupuk. Mbuh duka ya napa, pokoke dihancurkan. Nyun sewu. Ini ayat mukawwanah. Sama statusnya adalah ayat Qur'aniyah. Iki kauniyah, iki Qur'aniyah. Sekarang ayat yang bersifatkan tersirat mana? Kodimnya mana? Sak lebeti isi itu ono wiji Pak. Sak lebeti isine kacang iku wonten roh Pak. Wonten Nurib Pak, wonten Nur Muhammad Pak. Kalau tidak ada Nur Muhammad, enggak mungkin akan bisa tumbuh. Sak jerone mani jenengan roh iku ada urip Pak. Kalau enggak mungkin bapak kayal-kayal ambek ibu terus dadi anak. Paham ya Mas Ula? Wis, hakikat ini. Kita di dunia ini loh. Laksana kita menjadi kacang yang bagaimana? Kita di dunia ini di barzah, Pak. Asalnya kita kan negeri, asalnya kan surga. Ya toh? Ini bukan negeri kita, Pak. Dunia ini. Bukan alam kita. Dunia itu alame ulo, kadal, asu, pokoknya kewan.
Alam kita, ruh iki aslinya surga. Alam kesucian. Tapi sejarah tidak bisa kita tutupi. Gara-gara Nabi Adam sudah dikasih peringatan oleh Allah. Wala taqraba hadi syajarah. Jangan pernah kau Adam, jikalau ingin terus di alam surga ini, jangan pernah kau mendekati pohon itu. Nggih, siap. Lah niki lho Pak, lakone dalang iku ono ae. Wis coba kesetiaane Adam tak ujine. Iblis diceluk, iblisnya. Uduk. Dalem Gusti. Awakmu lak gak gelem sujud ta kok? Inggih. Saiki tak dadekne alat awakmu kanggo nguji Adam kesetiaane padaku. Jenengan sama. Jenengan kali kula sebagai roh. Dulu sudah dikatakan Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Ka eling kula, ya mesti ka eling sampean. Oleh ka eling ben dielingno, ngoten lho. Ben eling karepe ngoten. Ternyata jenengan ini pernah makrifat pada Allah. Ketika jenengan mau masuk atau detik-detik manjing akil balik, nafsu diceluk su, rini su. Kodong kuning tak ujine su. Ngoten. Terus bundi kudon. Setia mbek aku apa mbek awakmu. Oh, mekaten, siap. Iblis ngoten. Gudon Nabi Adam, jadikan aku sebagai penasehatmu. Ngerti takhul di maknanya apa? Kekal. Jikalau kau tidak makan buah itu, kau tidak akan kekal di surga. Beda toh ambek dawuh Allah. Adam, jikalau kau makan buah khuldi, kau tidak kekal di surga, kau tak usir ke dunia. Wis, iki nggak bisa kita hilangkan, Pak. Sejarah ini tertuang di dalam Al-Quran memang ngoten. Artinya, satu sisi saya memandang iblis gak salah, Pak. Nafsu gak salah. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Loh, jelas lah. Iblis itu diperintahkan Allah dadi hamba sing ngadang kala. Ngerti ngadang kala nggih? Menyesatkan. Diizini Allah. Iku bentuk Allah. Iblis itu dapat rekom. Kita kan sudah diingatkan, nek kuwi melu iblis akibat ngene, nek melu aku akibat ngene, dadine ngene. Tapi mengapa saat itu Nabi Adam lupa? Tapi mengapa kita itu kok lupa? Ini persoalan nih. Lah sekarang diingatkan, liyudhirahu 'ala dini kulli. Didatangkan Allah tentang dinu tauhid itu supaya kita tidak melupakan Allah, tidak lalai dari Allah. Nabi Adam yang ngono, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Wajib hukumi jenenge Adam, Nabi Adam jikalau ingin kembali ke negeri asal, Adam ini wajib menerima kalimat. Kalimat inilah yang kumaksud dinu tauhid. Ajaran yang untuk membebaskan belenggunya nafsu dalam diri kita. Ternyata kita di dunia ini terbaza, tenggelam. Cara bahasa nyun sewu, Pak. Hakikat bukan syariat. Ruhaniyah jenengan iki dadi ruhaniyah yang mati. Dikatakan mati, tidak tahu hidup. Yang sebenarnya Allah itu siapa? Biar enggak seperti itu, Bapak Ibu, idfin wujudaka fi ardil khumul. Niki cara bahasa Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Jikalau hatimu itu biar tidak mati, ruhaniyahmu itu tidak mati,
tenggelamkan keakuanmu di dalam bumi kesunyian. Itulah bumi humul, itulah bumi fana, Pak. Makanya jenengan gak boleh ngaku. Ada di situ. Setelah jenengan ini sudah mencapai keakuan Allah, inilah hari kebangkitan hakikatnya. Anda bangkit dari tidur yang panjang. Anda keluar dari belenggunya nafsu. Lah, siapa yang sudah mengalami hakikatnya hari kebangkitan seperti ini? Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu gak wani, Pak, takut sampean sopo pangeran. Karena kita belum pernah mati, coba mati lah. Nek mlebu alam terang, bahasa syariat yuk mesti bisa menjawab Allahu Rabbi. Itu pasti. Bahasane gelap, yo gak iso. Jawab itu ora iso. Padahal tekan omah wis diwapalno, Pak. Ya. Terus maneh ada oknum ngkei tulisan raja, engko ceke gak ditakoni. Iki Pak Kurafat iki. Duh. Lah malaikat wedi ambek tulisan ngono bae. Allah ya karim. Ono enek golek dhuwit iku. Ya wis. Alasane karena ben rame dunyone. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah begitu, artinya sudah dibangkitkan hakikate dari alam barzah, berarti jenengan ini apakah dihisab? Padahal ada golongan bighairil hisab. Lah biar hisab niku dihitung, Pak. Dompet sampean gak ono duit kate dihitung tekan ndi? Joko dompet gak ono duwite, dihitung wong gendeng nih. Lah ngoten nggih. Sing dihitung itu sebabnya dompet iku kathah uangnya. Artinya yang dihisab Allah adalah golongan hati ruh yang ngaku. Bon. Niki kalau nggak ada pengakuan, ya wis, inilah golongan bighairi hisab. Makanya Kanjeng Nabi kan ngeten, opo beliau kok pengen mati dalam keadaan fakir. Karepe ana ngono. Gembul wong fakir. Wong melarat. Iku sebetulnya bukan melarat secara fisik. Ruhaniahnya itu gak ngaku. Ngaku. Mekaten lah, Pak. Nggih. Tasik wonten? Nggih, Gus. Setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gus. Kepanggih jenengan, kula biasa ningali YouTube jenengan, Gus. Cuma dalam hati kapan saged kepethuk jenengan, alhamdulillah nggih. Nomor setunggal badhe tanglet, Gus. Napa lek badhe zikir sirrul asrar niku kedah ketemu panjenengan, nomor setunggal. Nomor kali ing menika napa lek ten ma'rifat niku kedah melalui syariat hakikat mari ngoten terus ma'rifat wonten langkah-langkah ngoten ta Gus. Napa langsung ten ilmu tauhid, dina tauhid niku Gus. Terus nomor 3 lek kula nami keterangan niku lek ketika manusia diciptakan itu kan sampun ditakdirkan Allah nggih menika rezeki terus dados tiyang sae napa awon. Napa kok kita pas tentunya niku kedah wonten ikhtiar kok kedah sinau engko ben iso mencapai istilahnya mboten ten neraka. Padahal Gusti Allah niku pun takdirno api apa elek iki tergantung Gusti Allah. Tapi kok awake dhewe cek kon ikhtiar ngoten Gus. Ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita ketika mau mengamalkan dzikir sirrul asrar itu harus ketemu saya? Tidak. Tidak. Dan itu tidak wajib.
Jikalau dalam hati jenengan sudah paham bagaimana cara memfungsikan dzikir tersebut, langsung mawon. Karena hakikatnya jenengan saged nrimo dan sambung itu sudah di beat Allah. Apakah harus di beat secara syar'i simbolis seperti apa yang ku katakan kepada saya atau di YouTube? Ndak usah, nggak apa-apa. Pol enake Pak sampean dienak no Gusti Allah sih gak gelem. Tapi ada yang gini, kulo nek mboten beat langsung nang wonge kok mantep. Kurang srek lah ngoten nggih. Ansal kula rada nyeneni. Mohon maaf nggih. Niku potongan kita hati yang terkontaminasi dengan kaidah jobo. Wis ah. Memang Pak, namanya taklim ta'lim itu harus ada guru, ada murid, ketemu. Lah ngoten to? Sarengate. Sekarang ayo, tak lebokno keterangan yang memberikan keterangan pada si guru itu jikalau nggak ada Allah di situ bisa tak? Lah mboten saged to? Lho terus apa bedane Allah yang ada di guru menungso ambek ning YouTube? Muncul suarane. Habis sampai muncul suarane kalau Allah saged muncul. Apa bedane? Wis gak usah dibikin pusing, Pak. Jikalau secara dohir gak ketemu loh ya. Syariat gak ketemu, sing penting sampean iku ketemu hakikate. Gusti Allah ini kono. Niki lho ingkang kula maksud. Jadi jalan aja. Bon, 1, 2. Apakah untuk mencapai tingkatan makrifat itu harus kita itu melakukan dulu tahapan-tahapan syariat, thariqat, hakikat, makrifat? Kata nggih. Pak nyun sewu. Jenengan gak kroso. Masalahnya gak diterangno. Sak temene syariat iku apa, thariqah itu apa? Kalau boleh saya katakan, lewat konten ini, syariat itu adalah ilmu. Ilmu tentang masalah aturan fisik. Itu syariat. Makan, diatur di dalam ilmu syariah. Bagaimana menurut orang Islam makan harus tangan kanan atau tangan kiri. Bagaimana aturannya diatur. Apapun. Sehingga di dalam syariat itu ada istilah ibadah itu macam 2, mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Dan ini ada ilmunya. Ilmunya itulah Pak disebut syariah. Udah. Sekarang thariqah. Thariqah itu jalan. Fasilitas. Yang tujuannya adalah untuk bertemu Allah. Contoh sholat. Nama sholat itu adalah thariqah. Jalan itu. Zakat jalan, poso jalan, ibadah murni semuanya nama itu adalah thariqah. Itu jalan. Jenengan pun dangkal, thariqah itu yo yang itu loh, yang kumpulan-kumpulan itu. Kan wonten thariqah mutabaroh, ya dah. Tapi ironis kayak rebut-rebutan. Ake-akean pengikut unggul-unggulan, gitu. Ngomong enggak tak jatuh sih ya men. Karena saya juga terlibat di situ dulu. Memang gitu. Mohon maaf kami tidak bicara thariqah yang seperti itu. Kami bicara thariqah maksud jalan ini. Allah memberikan fasilitas terhadap kita untuk bertemu Allah. Makanya jalan. Mana sih yang disebut hadza siratum mustaqim? Tolong dibuka surat Maryam 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza sirat. Jalan Pak niki. Sirat boleh jenengan maknane thariqah. Kalau bahasa Jawa turuk. Kasar nggih. Iku bahasa Arab. Iku bahasa Arab, bukan bahasa Jawa niku. Arab sampai Jawa no iku.
Akhirnya saru. Turukun. Lah. Ibu guyu ae. Nyun sewu. Jangan. Cuman pertanyaannya, bisakah jenengan memanfaatkan fasilitas berupa jalan yang Allah berikan untuk bertemu Allah? Golongan kita di syariat dan thariqah selalu jawab nggak bisa. Sebab apa? Sebab kita belum mengenal hakikat. Tujuan kita iku hakikat belum kita ngelmoni. Loh niki lho. Hakikatnya apa? Ilmu. Makanya disebut ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan Allah. Jadi tujuan iku kudu sampean ngelmune dinu tauhid. Ilmu sing untuk mengesahkan pada Tuhan. Nah, niki kudu dipelajari ilmu hakikat ini. Ilmu yang khusus untuk mendidik rohaniah keluar dari belenggunya nafsu. Kita sebetulnya nggak bisa bertemu Allah karena terbelenggu oleh rantene hawa. Laksana saya ada di Mojokerto tadi dicancang oleh Pak Lurah ning cagak mergae kula ngamuk, apa bisa dugi Sidoarjo Sepandi? Mboten saged. Sama dengan itu, jikalau hati kita telah dirantai oleh nafsu, maka nggak akan bisa kita itu datang sampai menuju datang Gusti. Mboten saged, tidak bisa. Makanya itu harus lepas. Mbah Tim sampeyan takoki. Mbah, jenengan thariqah apa? Salat, ngaji, iku thariqah. Jawaban beliau ngoten. Makanya kula nek ditakoki, Jaya Bari iku thariqah apa? Sembawarang, wis ngoten mawon. Mangan ya kena sampean gawe dalan untuk ketemu Allah. Cuman kuncinya bagaimana? Berhubung ini enggak diajarkan oleh umat terhadap umat, ya enggak mungkin waktu sholat iso khusyuk. Waktu sholat bisa hudir nang Allah. Enggak mungkin. Apalagi di luar aktivitas sholat. Enggak iso. Sampai pernah toh Kanjeng Nabi nyindir terhadap sahabat. Sahabat, ya siapa di antara anda yang bisa sholat khusyuknya serban hijau? Kuhadiahkan terhadapmu. Bahkan sampai tingkatan Sayyidina Ali pun tidak bi. Artinya apa? Bukan perkara sahabat nggak bisa. Itu contoh bagi kita sebagai umat siapapun kita. Manakala hati kita ini tidak bertauhid. Nggak akan, jangan pernah bisa hudur ing ngersani Gusti. Nggak bisa. Disitulah. Jadi kalau pertanyaannya itu, apakah harus melalui tahapan-tahapan? Betul. Tapi jenengan iku aslinya sudah kayak kecil bertoriko. Hakikati sing belum. Kalau tujuan ini sudah tahu, jenengan mesti akan memanfaatkan dalam sholat, dalam selain sholat, itu bertemu Allah. Akhirnya dibawalah wasilah atau kunci alam musyahadah pertemuan itu. Tali khusus yang harus jenengan emban. Terus nyatane hakikat tujuan itu disebut makrifat. Bertemu. Jenengan dari rumah pakai sepeda syariate. Thariqah dalan terserah. Tujuan jenengan ngaji. Boso nyatane tujuan kalau sudah sampai di sini. Ya udah. Sederhana sebetulnya. Apakah harus saya mengikuti thariqah kumpulan-kumpulan? Terserah. Kula mboten ngalang-alangi. Tapi saya katakan sejak kecil jenengan iku sampun berthariqah. Sanate mutasil, sholat iku mutasil enggak? Mutasil. Langsung nang Allah. Ngadepi sampean seperti Kanjeng Nabi. Selu kama ra'aitumuni usolli. Makanya takoki, Rasulullah iku thariqah apa sih? Wis muncul lah thariqah-thariqah sing koyo ngene zaman beliau. Nggih ngapunten Kang Kathah. Dikatakan mu'tabarah, thariqatul mu'tabarah. Diringkes di Jatman itu ya. Maksudnya sambung terhadap Rasul. Ngapunten Kang Kathah. Sampai
Sudahkah hatimu usul nang Allah? Jawab, sampean jawab sendiri-sendiri dalam hati yang sudah bertorikoh. Kalau belum, ini pertanyaan besar yang harus jenengan pecahkan sendiri sebelum kematian itu datang. Wahai para mursyid, tolong sekali lagi. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap penjenengan. Tolong fikirkan jamaat-jamaat jenengan yang belum sampai di situ. Tolong fikirkanlah bagaimana caranya bisa sampai di situ. Ngoten lho Pak, maksud kula di situ, jangan jamaah itu kita benturkan terhadap permasalahan yang bersifatkan politik. Akhirnya kita politis. Jangan. Sebab amin lihat jamaah thariqah sudah tua-tua Pak. Paling tidak umur 40, 50. Ada yang 70, 80. Puluhan tahun Pak. Saya tanya pada hatinya, sudahkah ketika suluk Anda itu wusul pada Allah? Kalau belum, apa sebabnya? Kalau iya, kuncinya dari mana? Itu harus diterangkan. Makanya, tolong para mursyid, ya. Tolong jamaah jenengan didiklah dengan ilmu tauhid. Mulai dari la ilaha illallah huwa anta ana. Biar beliau itu betul-betul Allah sematkan wasilah atau tali hati kepada Allah. Begitu. Yang ketiga, tentang masalah takdir. Kalau semuanya itu sudah ketetapan Allah sebagai sunatullah, mengapa harus ada muncul ikhtiar? Usaha lah ngoten nggih. Jenengan harus memilah Pak antara dua hukum syariat dan hakikat. Niki kudu sampean pilah. Mengapa harus ada ikhtiar? Karena di situ hukum terjadinya sebab musabab antara khalik dengan makhluk. Antara makhluk dengan khalik. Artinya kita itu gegawan jasmani Pak. Jasmani. Tapi di dalam Islam tidak hanya mendidik ikhtiar. Mendidik tawakal. Juga setelah ikhtiar baru tawakal. Itu maksudnya apa sih? Supaya apa usaha ikhtiar yang katanya kita yang melakukan itu setelah keputusan akhir Allah tidak sesuai dengan tujuan, itu biar jenengan gak muring. Berhubung tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu tidak diajarkan, nggih mboten saged. Mesti nggih medongkol ning nganti wong Nabi Yunus saya ngoten kok. Tinggalkan dakwai di tengah umat gara-gara beliau itu umat gak nerima. Ditinggalkan Pak. Muncul bahasa ikhtiar usaha dari takholli Pak. Dari pengakuan nafsu kita. Munculnya ikhtiar usaha. Sehingga seakan-akan wajib ikhtiar usaha itu. Miturut hakikat, tapi miturut syariat wajib. Tapi harus kita sadari siapa yang menggerakkan munculnya kita ikhtiar usaha. Kalau kita sadar dengan itu, maka apa mungkin Gusti Allah ikhtiar? Nah, gak mungkin toh. Disitulah nanti ketetapan sebagai sunatullah Allah terhadap kita gak akan mendongkol di situ. Kalau kita paham dan meresapi kehadiran wujud Allah dalam diri kita ketika dikatakan ikhtiar, maka di situ los. Akhirnya apapun keputusan Allah jenengan kalih kula sam'an wa ta'atan. Begitu. Masih ada? Cukup? Sesuai ya pegel lah namanya. Nggih pun ngoten mawon Bapak Ibu sarono oleh karena Allah dalam malam hari ini telah memberikan banyak ilmu terhadap kita pengetahuan, estu harapan kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.